hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan hilang, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Selamat pagi Cece Emi, selamat pagi Bu Jenny. Mari kita memuji Tuhan ya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Ya
sembah. Haleluya. Selamat pagi rekan-rekan yang sudah bergabung. Weekend, Pak Henry, Bu Elias, Pak Elias, Cici Emi, Bu Cini, good morning semuanya. Ini trouble lagi ya Facebooknya ya. Nggak tahu kenapa kok seperti ini. Coba saya kembali ke pengaturan dulu ya. Agak rewel ya. Ada wifi, sudah tersambung. Tapi ya nggak tahu kenapa selalu ada gangguan dalam hidup ya. Ya, nggak apa-apa. Padahal ini sudah diklik siarkan langsung, terus nggak bisa connect gitu ya, aneh. Ya, oke, nggak masalah. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih, syukur Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran pagi hari ini Tuhan Yesus. Kau serahkan internet ini, jaringan internet ke dalam tangan-Mu, sehingga Facebook bisa menyiarkan daripada siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi Bu Rima, Pak Anton, selamat pagi. Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Ya, pagi semuanya. Sekarang hari apa? Hari Jumat. Jumat 9 Agustus. Gilirannya Pak Gem yang membaca ya. Kacamatanya diambil dulu Pak Gem. Kita baca Ibrani berapa itu? Ibrani 13 ayat 15 sampai 21. Ibrani 13 ayat 15 sampai 21. Mari kita baca Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu.
Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita ulangi Ibrani 13 ayat 16 ya. Janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ini ada sebuah kisah ya. Perikop pada pagi hari ini yaitu tindakan kasih yang nyata. Selama lebih dari 5 tahun seorang ibu tunggal hidup bertetangga dengan seorang pria berusia lanjut. Suatu hari karena kekhawatiran keadaan wanita itu, si pria tua membunyikan bel pintu rumahnya. Sudah seminggu saya tidak melihat Anda, katanya. Saya hanya ingin memastikan Anda baik-baik saja. Pengecekan yang dilakukan pria itu mendorong semangat si ibu karena pernah kehilangan ayahnya di usia belia. Wanita itu sangat menghargai perhatian yang ditunjukkan oleh pria baik hati tersebut. Ya, ini kisahnya. Mereka bertetangga dan pria ini melihat wanita tetangganya ini tidak keluar rumah beberapa hari ya, sehingga dia ada perhatian untuk mengetuk pintunya, menanyakan apakah si wanita tetangganya ini baik-baik saja. Ketika kebaikan hati yang kita berikan dengan cuma-cuma itu bernilai lebih dari sekedar perilaku yang baik, sesungguhnya kita sedang melayani orang lain dengan membagikan kasih Kristus kepada mereka. Penulis kitab Ibrani berkata bahwa orang percaya harus senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kemudian sang penulis memerintahkan mereka untuk menunjukkan bukti iman mereka dengan berkata, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ya, kita harus memberikan kasih yang nyata ya di dalam kehidupan kita dengan kita berbuat baik dan memberi bantuan. Menyembah Tuhan Yesus dengan mengakui namanya adalah sukacita dan kehormatan kita, akan tetapi kita menyatakan kasih sejati kepada Allah ketika kita mengasihi sesama seperti yang Yesus lakukan. Kita dapat meminta Roh Kudus membuka mata kita untuk melihat peluang yang ada dan kemampuan kita mengasihi orang-orang di dalam dan di luar keluarga kita dengan lebih baik. Lewat momen-momen pelayanan tersebut kita dapat membagikan kabar baik tentang Yesus melalui tindakan kasih yang nyata dan penuh kuasa. Di sini ada pertanyaan, bagaimana Anda dapat membagikan kasih Yesus kepada seseorang dengan cara sederhana dan praktis? Bagaimana Anda dapat makin bersungguh-sungguh untuk lebih konsisten mewujudkan niat baik Anda dalam tindakan. Ya. Kita harus mewujudkan niat baik kita dalam tindakan, bukan cuma angan-angan tok ya, tapi bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini Facebooknya udah muncul. Ya. Tuhan, ini Facebooknya muncul ya, ini berkat
berdoa, akhirnya bisa ini. Nah, puji Tuhan. Melanjutkan saya. Ayo lanjutkan, silakan. Silakan dilanjutkan. Ya. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk menyembahmu dengan cara mengungkapkan kasihku kepada orang lain lewat apa yang kukatakan dan kulakukan setiap hari. Ya, kita butuh pimpinan-bimbingan daripada Tuhan Yesus untuk kita bisa melakukan tindakan kasih yang nyata itu ya. Kadang-kadang kita memang kepingin menyatakan kasih itu, tapi kita nggak punya waktu, nggak punya kesungguhan hati untuk melakukannya, sehingga itu cuma sebuah keinginan, sebuah angan-angan tok ya, tidak pernah dilaksanakan. Nah, itu kita butuh pimpinan bimbingan daripada Tuhan Yesus untuk kita bisa melakukannya ya, tindakan kasih yang nyata itu dengan memberi bantuan kepada sesama, memperhatikan sesama. Itu sesuatu tindakan memperhatikan aja, seperti seorang pria yang bertetangga dengan wanita tadi, cuma mengetuk pintunya dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Itu sudah suatu tindakan perhatian yang luar biasa ya. Jadi kalau kita, wah biar aja lah, dia mau keluar rumah, enggak keluar rumah, itu urusannya dia ya. Itu ini seperti tetangga kami. Iya. Depan rumah kami itu WA saya ya, kok ada ambulans di rumahnya Tante Yuni, dia bilang gitu, B13, saya B18. Kemudian dia tidak pergi untuk mengecek, tapi lapor kepada kami. Ya, itu suatu tindakan yang baik. Ya lumayan lah, daripada dia mungkin tidak bisa ke sana ya. Akhirnya saya minta tolong Bapak Gembala untuk melihat, karena saya sudah ada di kantin, sudah ada di gereja. Dan ketika Pak Gem ke sana, ternyata memang benar Ibu Yuni habis masuk dari rumah sakit dan itu dipulangkan dengan ambulan, tapi keadaannya baik. Itu beberapa minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu. Mungkin 2 mingguan yang lalu. Tetapi kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 7 beliau sudah betul-betul berangkat pulang ke surga ya. Dan ibu ini juga tahu ada ambulan lagi. Jadi dia pemerhati para tetangga ya. Walaupun dia tidak langsung meninjau, tetapi ya lumayan lah untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan gitu ya. Nah ini perlunya kita bertetangga ya. Ada istilah saudara yang jauh itu kan sulit untuk datang ya. Kalau ada apa-apa, maka dikatakan tetangga yang baik itu lebih daripada saudara yang jauh. Nah jadi sama tetangga nggak boleh gegeran ya. Akur aja, karena kalau ada apa-apa yang nulungi ya tetangga lebih dulu gitu ya. Tante saya, Tante Lili pernah bercerita demikian ketika ia tinggal di Jerman. Mereka lansia semua ya. Dan anak-anak tidak mau tinggal sama lansia. Dan mereka janjian, kalau sampai jam sekian jendela saya belum saya buka, tolong datang ke rumah, mungkin saya sakit. Nah, jadi ada janjian ya. Iya. Jadi lansia-lansia ini ada janjian. Saling kontak, kalau pintu saya, jendela saya belum saya buka, ketika pagi hari sudah mau lewat, tolong ditengok. Mungkin jatuh atau sakit atau mengalami musibah apa nggak ngerti. Nah itulah pertemanan yang menjadi berkat ya. Karena apa? Di tetangga kami, di RT lain, tapi sebetulnya masih satu jalanan. Karena ya aneh, di jalanan kami ini satu jalan bisa 2 desa ya. Nah itu ketika
Lebaran kan semua pada pulang, para aspri. Dan ternyata seorang tetangga yang tinggal sendiri, pria, itu sudah meninggal beberapa hari ya. Baru Bapak security sadar bahwa kok enggak keluar orang ini ya. Dan ternyata beliau sudah meninggal. Nah itulah. Dan beberapa saat yang lalu di WA ada orang 2 meninggal, anaknya nggak tahu ya. Karena ya itu tadi enggak ada komunikasi. Nggak ada, mungkin perlu dipasang CCTV ya di rumahnya orang tua sehingga tahu, oh mereka ini ngapain aja gitu ya, apa sakit, apa sehat-sehat gitu ya. Nggak saling jenguk ya. Karena kita mungkin di kota lain jauh, nggak bisa menjenguk, ada satu jalan keluar yaitu CCTV yang kita bisa pantau, bahkan kita bisa ngomong lewat CCTV itu ya. Paling tidak kita bisa WA-WAan setiap hari gitu ya. Pagi hari ini tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9 ya. Ya besok mantu saya ulang tahun, saya enggak bisa ke sana ya. Kita mengucapkan video call aja ya, lewat video call lumayan ya. Daripada enggak sama sekali ya. Kita bisa kontak, kita bisa saling mendoakan ya, begitulah. Jadi tindakan kasih yang nyata itu diperlukan. Jangan hanya kepingin berbuat baik, kepingin ngasih makan siang gratis, tapi tidak berdaya. Tidak perlu banyak orang ya kalau mau kasih makan siang gratis ya. Beli aja ya nasi-nasi bungkus yang terkenal enak itu. Kemudian berikan kepada orang yang ditunjuk Tuhan ya, siapa, apakah itu pemulung, apakah itu orang-orang yang berjalan di sekeliling rumah kita. Jadi nggak usah pakai ribet, pakai panitia segala ya. Nggak usah. Memberikan pada para ojol itu. Iya, para ojol yang pagi-pagi sudah ada banyak sekali ya, mungkin mereka belum punya setoran sehingga mungkin mereka juga nggak makan, nggak sarapan ya. Itu hal-hal yang sederhana, mungkin 10 bungkus saja yang nggak memberatkan gitu ya. Jadi membagi kasih nggak perlu tunggu kaya raya ya, nggak perlu bikin panitia grup-grupan kita, KKR atau itu namanya. Apa menunjukkan diri menolong orang lain, nggak perlu. Tapi kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu kan gitu ya. Yeah. Nah pagi ini ayo kita praktek. Hari ini kami diundang makan siang saudara-saudara sekeluarga ya. Peristiwa yang sangat langka karena keluarganya Bapak Gembala ini ada di Solo, ada di Singapura, ada di mana lagi? Di Surabaya. Di Surabaya, ada di Sidoarjo. Yang di Surabaya, Sidoarjo bisa kumpul. Ada yang 2 ini, yang satu di Singapura dan satu di Solo ini yang sulit untuk bisa kumpul. Iya, anak-anak mereka juga ada yang di mana ya? Di Sydney. Jadi apa itu cucunya mama ya. Jadi sudah jadi nuclear family ya. Nuclear family itu tersebar di mana-mana gitu ya. Jadi kesempatan-kesempatan yang langka untuk menunjukkan tindakan kasih itu bisa dilaksanakan ketika kita berkumpul bersama ya. Semua bawa makanan gitu ya. Padahal kita ini loh makan-makan di restoran, tapi semua pada bawa makanan ya. Makanan khasnya daerah makanan sendiri. Yang kesukaan mereka atau yang diunggulkan mereka nanti dibawa pulang gitu loh ya. Saya juga sudah menyiapkan roti yang viral ya, roti ayam mayo. Yang sangat viral itu disenangi oleh banyak orang. Saya akan bagikan. Ya seneng aja gitu ya. Walaupun kami tidak kekurangan satu apa, tetapi kami tetap membutuhkan doa-doa daripada keluarga. Betul? Ya, kita mungkin tidak perlu apa-apa ya, tapi kita dengan makan siang bersama, just say hello satu dengan yang lain, tahu keadaan, tahu suasana hati mereka dan sebagainya. Nah, itu sesuatu banget gitu ya. Hari ini kalau saudara belum
melakukan hal-hal kasih yang nyata, lakukan aja ya. Panggil saja tukang pemulung, kasih dia sebungkus roti itu aja dan air minum. Wow, seneng banget gitu loh ya. Iya, itu hal yang sederhana dan murah meriah. Tapi mereka akan senang. Ayo kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Ya, kami mau melakukan tindakan kasih yang nyata Tuhan. Tapi kami butuh pimpinan-bimbingan Engkau Tuhan, sehingga kasih yang nyata ini bisa terwujudkan. Ya Tuhan, jamah kami, berikan kami hati yang lemah lembut, berikan kami roh yang sabar, berikan kami waktu, berikan kami ya dana yang cukuplah untuk kami bisa membeli sesuatu dan membagikannya pada orang-orang yang membutuhkannya. Itu suatu tindakan kasih yang nyata ya Tuhan Yesus. Dan ajarkan kami juga untuk lebih memperhatikan umat-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami bisa mau peduli dengan orang-orang yang membutuhkan itu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih kalau Kau sudah jamah kami, Kau sudah tunjuk kami, pilih kami untuk kami bisa menyatakan kasih-Mu kepada sesama ya Tuhan Yesus. Dan perbuatan kasih yang nyata itu sudah Kau ajarkan kepada kami, sehingga kami bisa berbuat sesuatu tindakan yang nyata untuk menyatakan kasih kami juga kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau baik, sangat baik dan amat baik. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang ada kedapatan sakit. Mereka harus melakukan semacam treatment untuk kesehatan mereka. Tuhan menjamah Cikin, Tuhan menjamah semua yang sakit. Tuhan menjamah mereka dan menyembuhkan di ranjangnya pada waktu mereka sakit. Terima kasih untuk kesempatan setiap pagi kami membaca firman, saling menyapa, saling memberkati, dan kami ingin dipakai sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan. Jika kami sepanjang hidup kami telah menjadi cuek, Tuhan, apalah gunanya kami? Jamah setiap kami sehingga kami boleh tidak cuek tapi caring each other. Kami menyapa, kami bukan kepo tetapi kami mau melayani sesama kami, mengasihi sesama kami seperti Engkau yang terlebih dulu mengasihi kami. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, baik itu urusan magang ataupun urusan perkuliahan, sehingga mereka membutuhkan tempat-tempat magang, Tuhan sediakan. Begitu juga mereka yang saat ini sedang berjuang dalam perusahaan-perusahaan untuk kesejahteraan karyawan pun kesejahteraan Kota Sidoarjo, sehingga memperjuangkan setiap pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati mereka. Juga para orang-orang yang melakukan pengiriman, pengantaran, jasa-jasa Gojek, kurir dan sebagainya. Tuhan beri kesehatan dan kemudahan untuk mereka semua. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Pagi Bu Boni, Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, Yosinta, Bu Nurmala. Maaf ya tadi Facebooknya terlambat karena ada trouble ya, beberapa hari ini trouble. Pak Walden, Bu Lydia, Indah Rima, Pak Bambang, Bu Vera,
semuanya. Sampai ketemu besok. God bless you all. Thank you. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat.